Bocornya besar apa, Mas? Oh, di sebelah sini. Nah, ini. Sobek ini sobek. Nah, ini bagian dalam. Assalamualaikum. Sekarang saya lagi sama Mas Helmi. Jadi pagi Mas Helmi. Yo. Jadi saya ini mau bertanya, mau konsultasi. Kemarin saya pas ke Wadah Selintang itu bannya bocor 2 kali. Jadi beliau ini kalau di perumahan saya paling jago DIY. Segalanya ngerti, apalagi soal sepeda. Jadi kalau soal bertanya-tanya mengenai mekanik sepeda pasti ke Bung Helmi. Selamat pagi Mas Helmi. Ya, selamat pagi teman-teman. Ya. Nah, sebelumnya dia waktu ke SCC juga bocor ya. Betul. Nah, SCC yang Sabtu, yang Sabtu reguler. sebelumnya itu yang reguler itu ya, sama SCC itu ban. Gini, pada dasarnya sepeda tuh kalau bocor tinggal dilepas ganti baru atau ditambalin gitu untuk segala macam jenis sepeda, MTB, entah sepeda biasa atau lainnya. Tapi untuk RB road bike gitu, sepeda dengan 700C ini memiliki karakteristik khusus. Ya, rata-rata tekanannya tinggi 80 PSI ke atas, kadang sampai 100 gitu. Kalau saya sih 100. Kadang sampai 100 ke atas, tergantung bannya juga kemampuannya beda-beda. Nah, karena tekanannya besar, kadang kotoran atau gram sedikit yang masuk ke dalam antara ini rim tip sama ban luar ini itu bisa menyebabkan kebocoran, entah itu bocor halus sampai pecah ban kayak gitu. Contoh rim tipnya sobek atau rusak atau udah kasar dan sebagainya. Karena hal yang dialami Mas Janu ini pernah saya alami juga. Dulu saya sering itu lengganan bocor sampai dibully. Bocor kok lengganan gitu kan. Akhirnya saya lepas bannya seluruhnya gitu. Nah, ternyata saya analisa titik bocornya tuh sama gitu. Titik bocornya sama di situ-situ terus. Setelah saya lepas bannya, ban luarnya saya balik itu ada sebuah kawat kecil banget gitu. Kalau dilihat aja nggak kelihatan gitu. Cuman waktu saya raba loh kok kelihatan, terus saya buka, saya ambil pakai tang kecil itu. Nah, itu penyebab Mas. Setelah itu saya bebas bocor lagi. Nah, untuk kasusnya Mas Janu ini saya mau coba bantu. Kali aja nanti dilihat bocornya itu sebelah dalam apa sebelah luar. Jadi bisa dianalisa teman-teman. Kalau bocornya tuh bagian dalam sebelah sini nih, bawah sini nih. Berarti kan bersentuhan langsung sama bagian rim sama rim tipnya. Nah, berarti yang bermasalah di situ. Kalau bocornya di bagian luar sini, berarti ada kotoran yang masuk di ban luar tersebut. Mari kita buka. Oke, sebentar. Jadi gini teman-teman, ban bocor itu problemnya bukan karena selalu ada jarum menusuk atau mungkin paku menusuk dari luar atau benda tajam dari luar. Nah, jadi kalau di ban road bike itu yang tadi dijelaskan Mas Helmi, ya penyebab bocor salah satu benda tajam dari luar, kemudian mungkin rim tape-nya yang kurang sempurna atau mungkin sudah ada yang rusak, kemudian yang ketiga ada benda kayak kerikil ya Mas ya? Ya, kerikil, gram itu besi kecil gitulah. Nah gitu, jadi penyebabnya ban bocor untuk ban road bike ini nggak selalu benda tajam dari luar. Nah, mari kita cek ban saya ini yang kemarin tiba-tiba kempes. Butuh cungkil sama pompa seperti ini. Ini pompa instan ya, pompa portable. Ini yang single tube. Ini buat pentil skredder. Ini pentil skredder ini kalau dipakai di road bike biasanya pentilnya kan Presta. Membutuhkan adaptor khusus lagi gitu, besi bisa tancepin di sini. Kebetulan saya lagi nggak bawa ya. Presta itu kecil gini. Kecil kayak gini teman-teman. Aku ada Mas ini. Ada. Nah, ini untuk yang dual switch. Ini pompa yang dual. Ini buat skredder kayak gini. Yang Presta ini. Mari kita buka. Jadi kalau mau buka ban pakai cungkil ini hati-hati ya. Ya, Mas Hilmi ya? ya bahannya kan plastik jadi tidak merusak rim tip. Jadi jangan asal pakai Jangan asal pakai cungkil besi gitu. Itu akan merusak peleknya. Kalau akan rusak wisetnya. Kalau pakai plastik gini aman.
Nah, kalau udah begini, teman-teman, tarik aja pakai ini set. Nah, Jadi dulu itu ada cara-cara konvensional bagi yang nggak punya cungkil plastik ini. Nah, kemudian ada yang bilang bisa pakai sendok. Nah, kayaknya menurut saya terlalu beresiko karena cungkilnya ini juga harganya murah banget. ya ini mulai 25.000 ada sampai ratusan ribu juga ada. Ini yang 25.000 juga udah cukup. Daripada pakai sendok. Kita lihat titik bocornya tuh di mana. Kita lihat dulu speknya di mana. Bocornya di mana? Bocornya besar apa, Mas? Kemarin ya. Oh, di sebelah sini. Nah, ini. Sobek Ini sobek. Nah, nih bagian dalam. Berarti rim tape-nya bermasalah. Kita lihat ya. Oh. Nih bagian dalam ya. Bagian dalam cirinya gini. Jadi sejajar sama ini. Ini bagian dalam yang bersentuhan dengan wheelset. Ini bagian luar yang bersentuhan dengan ban luar. Nah, nggak kelihatan nih. Udah tinggal. Ini. Ya. Oh. Ini. Jadi ban dalam itu ada dua bagian, teman-teman. Ada bagian dalam sini Mas Ilmi ya. Nah, ini yang bersentuhan langsung sama rim tape sama wheelset. Nah, kalau yang bagian luar itu sebelah sini, di baliknya apa ki? Pentil ya? Ya, betul lah. Nah, ki. Ini yang bersentuhan langsung dengan ban. Nah, berarti ini yang bermasalah bagian wheelsetnya. Kita lihat nih kayaknya ada jeruji atau lubang rim tape yang berlubang. Kita cek ya. Oh, Berdekatan sama ini. berarti kalau yang luar sini Mas Ilmi, Ya. kalau misalnya bocornya luar sini, Dulu saya luar sini. penyebabnya? Penyebabnya ada besi yang menancap kecil sekali. Oh. Kecil sekali itu nancap di bagian sini, Mas. Nah, bagian sini nih ada. Jadi bannya saya lepas. Nah, di sebelah sini nih ada gram kecil sekali. Dilihat itu nggak kelihatan, tapi begitu saya cek pakai raba pakai tangan, wah ada gram. Itu maksudnya apa? Gram tuh serbuk besi itu loh, Mas. Entah itu potongan kawat atau apa. Jadi kalau Kayak serabut kabel gitu loh. nah itu tuh lah, itu besi tapi kecil banget, logam tapi kecil banget, nempel di sini nih, itu bisa menyebabkan kebocoran. Sering banget tuh saya langganan bocor sampai dibully nih logamnya nih, lah bocor lah langganan gitu kan. Nah sekarang kita cek. Ini deket sama sini ya lubangnya ini. Ternyata bisa dicek daerah mana yang bocor. Nah ini berarti. Nah ini Mas penyebabnya Mas. Jadi banyak masuk ke sini. Ini bermasalah. Rim tape-nya geser ke kanan. Bener kan? Ini kan gini. Jadi gini teman-teman. Kita cek kan dari ini kan pentilnya di lubang sini. Nah ini kan bocornya di sebelah sini. Bener kan? Berarti yang titik ini bermasalah. Oh gitu. Nah ternyata rim tape-nya geser nih, lihat teman-teman. Masalahnya ada di sini. Bannya ini masuk ke dalam, meletus. Ya. Harusnya nutup semua kayak gini. Nutup, ini nutup kan? Oh iya. Ya kayak gitu Mas. Masalahnya di sini Mas. Nih masalah kecil kayak gini, bikin masalah berapa nih? Maksis 70.000 nih lumayan. Jadi Kalau di road bike itu wheelset itu bawaannya pasti punya kayak gini, rim tape. Ini kan wheelset mahal itu mengejar ringan. Kalau pakai ban dalam kan lumayan tebal dan berat ini. Nah, rim tape kayak gini biasanya untuk mengejar lebih ringan lah wheelsetnya. Ya. Ini nanti kita tinggal geser ke kiri. Nanti di gimana atau kalau nggak bisa di itu geser pakai apa? Geser ke kiri terus pakai inlem atau gimana. Nanti harusnya lubangnya nggak kelihatan. Tutup. Ya itu tadi teman-teman. Jadi sudah ketemu problemnya. Ternyata bukan benda tajam dari luar yang menusuk ke ban, tapi karena rim tape-nya yang sudah geser. Nah, penyebabnya rim tape sudah geser ini kenapa Mas Ilmi? Penyebabnya rim tape bisa geser, kok nggak proporsional seperti di tengah gitu ya. Mungkin loh ya, banyak hal sih. Saat geser waktu pemasangan ban luar bisa. Waktu pemasangan luar jadi geser-geser kena cungkil loh Mas. Bisa. Oke. Yang kedua, karena kurang tekanan
kurang angin. Ya waktu kurang angin jeglong atau gimana ini jadi geser-geser gitu mas. Ikutan geser ya. Oh gitu. Oh iya iya iya. Oh ternyata rim tape itu bukan stiker teman-teman. Rim tape itu kayak semacam ya melambari tok, melambari Untuk mengcover. Mengcover lubang-lubang. buji. Jadi sebetulnya kalau pas ketika ban bocor di jalan, nah itu yang dicek bukan cuman ban luarnya doang. Ya Mas Ilmi? Alangkah baiknya kalau kita ketahuan katakanlah, kok kenapa aku dari luar, tinggal cabut kita ganti ban selesai. Nah, Tapi kalau dari luar nggak ada penyebabnya gitu, terus kita ganti ban lagi bocor lagi, nah ada baiknya kita cek dalamnya ada apanya daripada beli ban baru lagi bocor lagi, bikin tekor juga kan. nah, gitu teman-teman. Jadi saya juga baru ngerti ternyata rim tape itu bisa geser dan menyebabkan ban bocor. Benerin rim tape ini nanti kalau di jalan bisa digeser-geser pakai kuku. Ya Mas Ilmi? Iya pakai kuku. Itu untuk darurat ya. Ya. Kalau nggak punya kuku ya pakai gigi. Intinya rim tape ini Di tengah. harus di tengah, Jangan harus sesuai dengan alurnya dia. Jadi ini kan gunanya untuk menutup lubang ruji. Nah, masuknya ruji. Kan ruji masuknya dari sini mas. Oke, jadi gitu teman-teman. Masalahnya sudah ketemu. Ternyata ban bocor saya itu bukan karena benda tajam dari luar, tetapi karena rim tape-nya yang sudah geser. Dan solusinya tadi rim tape-nya bisa ditengahin. Kemudian kalau mau lebih pasti lagi, rim tape-nya di bawahnya dikasih solasi bolak-balik ya Mas Ilmi, biar lebih nempel lagi. Nah, segitu dulu. Terima kasih Mas Ilmi. Ya sama-sama teman-teman Gwasir, semoga bermanfaat, membantu bagi yang mengalami masalah sama. Ki wiset kuwi ngopo to masalah gini-gini bla bla bla. Ternyata masalahnya masalah sepele kayak gitu. Oke, segitu dulu teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.